Ya udah jelas lah, kita Pak Harto aja kita lawan. Ini kan Prabowo cuman kita lawan. penculik aja, kita lawan. Ya. Pernyataan sikap aktivis gerakan mahasiswa 77 bahwa intervensi terhadap lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi oleh rezim pemerintah melalui adik ipar Presiden Jokowi dan Anwar Usman selaku Ketua MK nepotisme untuk merekayasa keputusan MK nomor 90/2023 guna meloloskan keponakan Gibran sebagai cawapres adalah pelanggaran etika berat yang kasusnya belum selesai secara tuntas. Menegaskan bahwa Prabowo jauh dari sikap dan perilaku yang menghargai etika kemanusiaan. Pernyataan sikap kita akan seperti yang sudah beredar di luar, tapi sepertinya lembaga hukum, pihak-pihak yang berwenang tidak memperhatikan atau tidak memfollow up. Pertama adalah ketika Jokowi memanipulasi, memasukkan unsur klausul palsu di dalam siapa itu kriteria capres kan. Sebelumnya kan 40%, 40 tahun ya. Tiba-tiba ditambah dan siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kedua, itu sendiri dianggap sebuah kecurangan. Oleh karena itu ada MK ada MK. Jimli di situ yang maju, ya kan? Jimli Asyidiki. Nah, kenapa orang yang berbuat curang dibebaskan ya? Dihukum, tapi produknya tetap digunakan. Itu persoalan. Kita akan persoalkan. Karena itu dokter-dokter hukum juga bilang ya. Ini nggak boleh, inkonsistensi itu. Udah dijalankan. Saat ini ada kecurangan-kecurangan lain ya. Prabowo tiba-tiba menerima Gibran yang jelas cacat hukum. Padahal pada waktu itu Prabowo bisa menolak kalau dia calon presiden yang benar. Karena Erick Thohir ya pada waktu itu udah ngantri. Sudah bikin esekan-esekan. Nah, kenapa kayak begini? Ini adalah manipulasi dari calon presiden ya Prabowo Subianto. Udah gitu masuk ke sini, Jokowi mengatakan presiden boleh berpihak. Itu akan kita protes nanti. Ya, Jokowi ini karena klausulnya boleh bukan pejabat boleh berpihak, tapi ada syarat di bawahnya. Kalau hal itu tidak ya, tidak berimbang maka tidak boleh, gitu loh. Dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi sekarang bansos saja coba pakai cap 02 kan, beras-berasnya itu kan sampai Juni itu. Terus apa yang mau dirapel BLT dirapel nanti sampai menjelang pemilu. Ini semua kecurangan ini, makanya bagus juga bisa meledak, udah diramalkan kan setelah pemilu nanti. Tadi ada nyinggung-nyinggung 98 segala ya, tapi itu meledak. Saya nggak tahu seperti apa bentuknya. Pelanggaran ini akan direspon oleh gerakan masyarakat ya. Itu kayak apa kita nggak tahu. Tapi kita udah ramalkan. Kalau ribut-ribut jangan salahkan kami. Karena yang mau ribut itu adalah kecurangan itu. Ini internal ya, proses KPU. Yang eksternal udah kelihatan kan, Taiwan udah menusuk ya kan.
pencoblosan melakukan pencoblosan. Malaysia melakukan pencoblosan sebagian. Kemudian kalau nggak salah udah ditemukan gudang ya, di mana saya nggak tahu apakah udah dicoblos atau belum di Jawa Timur, yang itu diindikasikan untuk menggantikan daerah-daerah yang kalah akhirnya akan disodorkan. Jadi kira-kira itu yang saya lihat. Oke, Pak, berarti kalau 02 menang nih, kira-kira Gema juga akan... Nah ya udah jelas lah, kita Pak Harto aja kita lawan. Ini kan Prabowo cuma kita lawan. penculik aja, kita lawan. Gitu. Persiapan perlawanannya seperti apa, Pak? Kita udah, Anda lihat lah, jaringan udah kita bangun. Kita main di jaringan. Saya katakan kita ini jelek-jelek adalah spesialis menjatuhkan presiden otoriter. Ya kan? Soeharto. Ya kan? Kemudian siapa? Setelah itu SBY. Kita mencalonkan Jokowi itu pun salah. Kita jatuhkan lagi gitu loh. Jadi kira-kira itulah, kita nggak akan mundur. Walaupun apa yang terjadi tadi dari Bandung udah dikatakan Siap. ini Sudah terakhir. Sudah diwakafkan. Artinya mau ambil jalur MK, Pak? Gugat ke MK? MK itu kan kita gugat. MK itu masalah perundang-undangan. Silakan undang-undangnya. Tapi hak warga negara untuk memprotes ketika negara melakukan kecurangan atau bertindak despotis itu dijamin oleh seluruh semangat konstitusi di seluruh dunia. Kasarannya ya sekarang ini ya, 15% negara di dunia dalam konstitusinya membolehkan orang untuk memberontak pada negaranya. Kalau negaranya berkhianat ya terhadap negara. Ini bukan berkhianat lagi. Kemarin ngomong katanya suruh netral, sekarang boleh berpihak. Anda kan lihat videonya di medsos. Tanggal berapa bunyi, tanggal berapa dia Intinya siap pemberontakan ya, Pak? Nah, siap pemberontakan boleh lah. Tapi untuk tujuan baik ya kan. Iya, iya. Kira-kira ada tanggal berapa ya, Pak? Kira-kira? Ya kita kan bilang 1-2 dulu kita lihat tanggal 1 besok gimana? Kemudian nasib pemilunya seperti apa kita lihat. Kita sebenarnya turun sendiri ya, turun ke jalan ya. Udah banyak yang meninggal juga ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan lah ya. Siapapun yang menusuk ya 02 berarti ikut terlibat di dalam perbuatan melawan hukum. Ya kan? Itu sebenarnya poin. Harus ya. Bukan dilarang nyoblos, silakan aja, tapi Anda berarti sudah ikut dalam persekongkolan perbuatan melawan hukum.